Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Kembali bersama saya Dian Wulandari dalam podcast kita kali ini, yang dimana kita akan berbincang-bincang mengenai peran penalaran dalam pemecahan masalah logika. Di sini sudah ada narasumber kita yang pertama, ada. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Sapu. Jadi langsung saja saya akan memberikan pertanyaan yang pertama buat narasumber kita. Apa yang narasumber pahami tentang penalaran dalam logika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Nah, menurut pemahaman saya, penalaran adalah berpikir secara logis dan sistematis dengan mengikuti suatu alur tertentu berdasarkan pengamatan dan penginderaan dalam menemukan suatu kebenaran. Nah, untuk meminimalisir atau mengatasi masalah-masalah yang timbul, maka diperlukan penalaran ini untuk mencari tahu apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Nah, secara logis artinya kita berpikir secara tepat dan benar yang memerlukan kerja otak dan akal sesuai dengan ilmu-ilmu logika. Nah, di sini menalar merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan. Sudah. Jadi itu kesimpulan dari arti penalaran yang boleh disampaikan oleh saudara kita Natalia. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan melangkah ke pertanyaan yang kedua pada narasumber yang kedua. Next, di sini sudah ada narasumber kita yang kedua. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karina. Jadi langsung saja kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Jadi Karina, kita sudah mendengar penjelasan dari saudara Natalia tadi tentang pengertian penalaran menurut versi Natalia. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan buat saudari, apa saja yang kira-kira menurut saudari yang menjadi masalah-masalah dalam logika itu? Iya, terima kasih. Jadi menurut saya masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pembelajaran logika ini ada beberapa. Yang pertama itu kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Yang kedua, tidak mampu berpikir secara kritis terhadap suatu hal yang terjadi. Yang ketiga, tidak mengetahui jenis-jenis atau pembagian dari logika itu sendiri. Yang kemudian, kurang memahaminya konsep atau teori untuk memahami suatu gejala yang ditemukan. Dan yang terakhir itu bisa saja kesimpulan yang diambil itu keliru. Itu saja. Itu dari saudari Karina, saya rasa sudah cukup jelas mengenai masalah-masalah apa saja yang muncul dalam logika. Selanjutnya kita akan ke narasumber kita. Selanjutnya di samping saya sudah ada narasumber kita yang terakhir. Hai, perkenalkan nama saya Fitin Budatasi. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ini kepada narasumber dengan pertanyaan, bagaimana menurut narasumber, apakah dalam kita berlogika tentunya penalaran ini mengambil peran yang penting dalam pemecahan masalah logika? Apakah yang menjadi peran penting penalaran dalam masalah-masalah logika ini? Iya, kita tahu bahwa penalaran ini adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan untuk yang berupa pengetahuan. Nah, ketika menghadapi suatu misteri atau masalah, ada dua metode yang penalaran yang umum digunakan, yaitu deduktif dan induktif. Di mana metode deduktif ini, jika premis-premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya akan benar atau valid. Contohnya, semua hewan adalah makhluk hidup, dan premis yang kedua itu anjing adalah hewan, jadi anjing adalah makhluk hidup. Nah, berbeda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif mengambil
premis-premis umum yang berupa pengamatan data atau fakta, lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotesis. Contohnya, ketika kita mengamati udara di pantai kita panas, udara di pantai Ancol panas, udara di Pasir Putih juga panas. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa udara di pantai itu panas. Jadi mungkin begitu Kak, penalaran ini mencoba membawa kita berpikir bagaimana memecahkan masalah dalam secara logis. Terima kasih. Jadi dari ketiga narasumber kita ini, yang dimulai dari pertama pengertian penalaran itu bagaimana kita berpikir secara logis dan sistematis. Lalu tentunya dalam kita melakukan logika, kita berlogika, ada saja masalah-masalah yang akan terjadi. Misalnya kita kesulitan, kita kesusahan dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja kita mengambil keputusan yang keliru dan kita susah untuk berpikir kritis. Nah, disinilah hadir penalaran itu untuk menjadi jembatan bagaimana kemudian agar kita bisa keluar dari masalah-masalah yang. Demikianlah podcast kita pada kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.